Shalom, hari ini saya akan menyampaikan tentang Mazmur 1 ayat 1. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hikmat dan perlindungan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Dalam Mazmur 1 dikatakan tentang orang jahat, orang fasik, dan orang benar. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Kita cermati ya bagian ini, tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Tidak mendengarkan. Baru pada tahap tidak mendengarkan, belum sampai pada berbuat jahat. Alkitab sudah katakan, alangkah bahagianya. Nasihat berarti mengisyaratkan perkataan. Nah, kalau nasihat orang jahat, di sini berarti jahat secara lidah. Dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan orang jahat memfitnah. Dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 3 dari berbagai versi dikatakan orang jahat, orang fasik adalah yang pertama, orang yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Yang kedua, orang yang membicarakan damai dengan sesamanya, tetapi jahat di dalam hatinya. Yang ketiga, orang yang bermulut manis, padahal berniat jahat. Yang keempat, orang yang berbicara dengan ramah, tetapi hatinya penuh kebusukan. Jadi, dari hati sampai lidah, semuanya busuk dan jahat. Kesenangan orang bodoh ialah berbuat jahat. Amsal 10 ayat yang ke-23. Dan siapa yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Dalam Mazmur 5 ayat yang ke-10 dari berbagai versi dikatakan yang pertama, perkataan mereka tidak ada yang jujur, tidak ada yang benar, tidak ada yang dapat dipercaya. Yang kedua, lidah mereka penuh dengan bujuk rayu untuk mencapai maksud mereka yang jahat. Yang ketiga, saran-saran mereka menjerumuskan orang ke dalam dosa dan kematian. Yang keempat, kata-kata mereka manis memikat. Yang kelima, hati mereka penuh rencana jahat. Yang keenam, batin mereka penuh kebusukan. Yang pertama, perkataan mereka tidak ada yang jujur, tidak ada yang benar, tidak ada yang dapat dipercaya. Karena perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Lidah, anggota yang kecil dalam tubuh, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Amsal 16 ayat yang ke-28. Karena saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12 ayat yang ke-17. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Amsal 25 ayat yang ke-18. Dan saksi palsu adalah pengkhianat. Amsal 14 ayat yang ke-25. Kemudian yang kedua, lidah mereka penuh dengan bujuk rayu untuk mencapai maksud mereka yang jahat. Lidahnya merancang kehancuran, mengerjakan tipu muslihat, bagaikan pisau cukur yang tajam. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, saran-saran mereka menjerumuskan orang ke dalam dosa dan kematian. Kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Kata-kata mereka manis memikat. Langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Dan mulutnya lebih licin dari mentega, dan perkataannya lebih lembut daripada minyak. Tetapi semua itu seperti pedang yang terhunus. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-21. Hati mereka penuh rencana jahat.
Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yang berikutnya, batin mereka penuh kebusukan. Kejahatan ada di dalam batin mereka. Mazmur 55 ayat yang ke-16. Nah, orang jahat hidup untuk berbuat jahat. Amsal pasal yang 17 ayat yang ke-11. Orang jahat menjalani hidup yang jahat. Amsal 21 ayat yang ke-8. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Yang mempersatukan orang-orang jahat ialah niat jahat mereka. Amsal 14 ayat yang ke-9. Hindarilah sarang-sarang mereka. Amsal 4 ayat yang ke-15. Nah, dalam hal ini jahat secara lidah ya, memfitnah. Nah, Tuhan membenci segala pikiran orang jahat. Amsal 15 ayat yang ke-26. Karena pikiran mereka penuh dengan rencana jahat. Amsal 24 ayat yang kedua. Tuhan membenci pemberian orang jahat. Amsal 15 ayat yang ke-8. Tuhan membenci perbuatan orang jahat. Amsal 15 ayat yang ke-9. Bahkan Tuhan membenci persembahan orang jahat. Amsal 21 ayat yang ke-27. Korban orang fasik adalah kekejian. Amsal 21 ayat yang ke-27. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-15. Nah, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Dan siapakah yang boleh diam di gunung kudusnya Tuhan? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan yang tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Mazmur 15 ayat yang ke-1 dan yang ketiga. Dan yang tidak suka memfitnah orang, tidak pernah mencelakakan sesamanya. Mazmur 15 ayat yang ketiga. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Pakailah perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat ke-29. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat yang ke-24. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Yeremia 4 ayat yang ke-14. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat yang ke-16. Belajarlah berbuat baik. Yesaya 1 ayat 17. Belajarlah untuk hidup tenang dan tidak mencampuri urusan orang lain. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Carilah perdamaian. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Dan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebajikan, kemurahan, berkat, perlindungan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati.